Ini adalah ceritaku bagaimana aku menjadi seorang TKI. Jadi ceritanya dimulai dari 29 Februari 2014. Aku mengalami kecelakaan di Batam sehingga aku harus pulang dari Pulau Batam dan balik ke kampung. Dan setelah itu saya berobat di kampung karena kaki bagian sebelah kanan itu patah, jadi mau tidak mau aku harus balik ke kampung dan berobat di kampung. Dan singkat cerita, aku tuh mulai sembuh pada bulan 5. Dan setelah itu saya mulai berpikir untuk bekerja ke Malaysia. Dan saya mulai bertanya ke beberapa teman yang sedang bekerja di Malaysia. Dan setelah itu aku doakan selama 2 minggu aku minta pertolongan Tuhan supaya apapun yang aku rencanakan, biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup aku. Dan setelah itu pada bulan 5 aku mulai urus untuk kepergian ke Malaysia. Dan puji Tuhan semua prosesnya itu cepat, ditambah karena mungkin masa itu aku sudah sering ke Malaysia sehingga aku sudah mempunyai paspor. Jadi puji Tuhan semua prosesnya cepat. Dari bulan 5 aku mulai sembuh, sebenarnya belum sembuh total. Dan bulan 6 saya sudah mulai mendaftar, dan setelah itu bulan 7 sudah berangkat. Oke guys, jadi ini adalah hari terakhir aku untuk bekerja di Lumilet, Malaysia, yang dulunya namanya itu ialah Philips Malaysia. So hari ini aku akan mengakhiri perjuanganku setelah 7 tahun 7 bulan aku akan berakhir. Dan hari ini aku akan sharing bagaimana dulu perjalananku masuk ke Malaysia. Dan sebelum aku masuk ke Malaysia, aku itu berdoa dan berpuasa selama 2 minggu. Jadi aku itu berdoa dan berpuasa orang Kristen ya, karena aku tuh Kristen. Jadi aku itu doanya cuma aku mau nanti kalau kerja bisa ngumpulkan duit 50 juta, dan juga apalagi ya, kalau boleh aku mau lanjut kuliah, dan juga bonusnya kalau boleh aku dapat jodoh di Malaysia. Dan puji Tuhan semuanya itu tercukupi, bahkan lebih dari yang aku minta. Jadi buat teman-teman, apapun yang kalian inginkan, jangan lupa untuk doakan dan juga tetap berbuat baik. Walaupun banyak orang yang berpikir kalau kalian itu tidak baik, tapi at least kita selalu berusaha berbuat yang terbaik. Jadi hasil kebaikan kita Tuhan akan berkati kita. Jadi baik aja dulu, walaupun banyak orang nanti yang tidak menyukai kita ataupun bilang kalau kita itu pura-pura baik atau sok-sok baik, gak usah dipikirkan. Yang penting kerja yang baik, kerja yang bagus, karena Tuhan berkati kita di sebuah pekerjaan. Kalau Tuhan sudah percayakan kita sebuah pekerjaan, kerjalah yang sungguh-sungguh dan juga ikhlas. Dan hari ini aku tuh bersyukur banget, aku mengingat doaku yang 7 tahun lalu semuanya dikabulkan Tuhan. Kok aku jadi sedih ya. Sebenarnya aku tuh sedih bukan karena tidak bahagia, karena aku memang terlalu bahagia. Semua doa-doa yang aku doakan 7 tahun lalu itu semua digenapi Tuhan, terutama untuk jodoh. Semoga memang berjalan lancar planningnya untuk aku menikah. Jadi aku itu balik untuk menikah ya. Jadi jangan salpok yang di belakang ini, karena aku udah susun-susun barang, aku letak di sini dulu. So buat teman-teman, satu pesanku yaitu apapun yang kalian inginkan, doakanlah, dan juga kalau boleh berpuasa sesuai yang kalian tahu atau yang agama kalian ajarkan. Maka yakin aja Tuhan pasti dengar, karena Tuhan itu tidak tidur, ataupun Tuhan itu ada. So buat teman-teman, percayakan aja, doakan, percayakan, dan juga lakukan dengan sungguh-sungguh.
Jadi di sini aku mau sharing apa-apa pencapaian aku yang aku doakan, yaitu pertama, penghasilan yang aku doakan itu memang lebih dari yang aku doakan, dan juga kesehatan juga. Aku tuh berdoa dulu karena aku masuk ke Malaysia itu sebenarnya tidak sehat ya. Buat teman-teman yang tahu, sebelum aku datang ke sini aku tuh kecelakaan, jadi kakiku itu patah. Jadi aku masuk ke Malaysia itu betul-betul belum pulih, tapi aku berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Dan selama aku bekerja di sini, jadi aku tuh betul-betul pulih. Sekarang itu aku betul-betul pulih. Dan juga aku berdoa untuk karir aku tuh mau punya gelar S1. At least kita punya gelar, jadi untuk mendapat pekerjaan kita akan lebih gampang, percaya aja. Dan juga hasil kita kuliah itu bukan saja-saja ya, jadi di kuliah itu diajarkan ilmu pengetahuan dan juga tentang cara bersikap, semuanya diajarkan di kuliah itu. Jadi buat teman-teman yang menganggap kuliah itu rendah, ubahlah pola pikir Anda. Karena kalau kita kuliah di situ kita diajarkan ilmu pengetahuan dan juga tentang berperilaku, semuanya kita diajarkan. So tidak ada ruginya untuk kuliah, dan juga tidak ada yang rugi secara keuangan karena semuanya itu akan terbayarkan, oke? Dan juga jodoh, aku tuh berdoa dulu, Tuhan biar Tuhan dengarkan doaku, karena aku tuh teringin punya jodoh yang orang Chinese. Jadi aku tuh berdoa, Tuhan dengarkan doaku, jadi aku dapat jodoh yang orang Chinese. Jadi memang aku tuh terharu banget, sangat-sangat terharu. Dan semoga dan buat teman-teman tolong doakan semoga semuanya lancar, amin. So hari ini aku akan siap-siap untuk kerja yang terakhir. Oke guys, jadi hari ini aku kerja yang terakhir. Jadi semuanya itu sudah siap, tinggal ambil masker. Jadi di sini itu aku bawa badge card, duit, dan juga sarapan pagi yaitu apel. Oke guys, jadi hari ini aku akan pergi bekerja untuk yang terakhir kali. So, stay tune. Jadi ini sudah jam 5.50 di Malaysia, ataupun jam 6 pagi aku akan turun. Oke. Biasanya selalu ada sale, tapi udahlah. Ya udah keluarkan semua. Kasih Pak. Jom Kak. Nanti datang entah siapa-siapa lagi. Hai, Eda ini baru Simanjuntak. Siapa namanya Eda? Juli Masriana Simanjuntak. Ya, ini adalah teman gue. Selalu nunggu bus terlambat atau cepat. Kami akan naik ke bus. Jadi ini adalah bus yang disediakan oleh Kilang atau PT. Icon Disediakan baik hostel dan juga Kilang, semuanya gratis. Dirimu
guys, jadi aku sudah sampai di kilang tempat aku bekerja, yaitu Lumileds yang berada di Pulau Pinang, tepatnya di Bayan Lepas. Jadi aku bekerja di Lumileds yang Plant 1. Masih ada plastikmu? Oh, enggak maksudku. Dang ngadong bejal mamar plastik. Ah. Dang pula apa habiskan. Udahnya? Thank you. Dan inilah dia tempat aku bekerja. Jadi ini adalah Bareng job bagian facial lu. tempat penyimpanan barang. Jadi kita tuh ke dalam tempat Bareng job facial lu ada. barang. Jadi kita itu bekerja di sini harus pakai masker dan juga face shield supaya lebih terhindar dari virus corona. Dan juga di sini Tadi yang plastik kak. dibagikan masker Thank you. gratis. Jadi setiap hari kita akan dibagi masker 2 keping setiap hari, itu gratis ya guys. Normal temperature. Excess grand temperature. Please register. Dan ini adalah bagian kantin, tempat makan. Jadi di sini masih banyak orang yang belum sampai karena masih awal, yaitu sekitar jam 6.15. Jadi masih banyak yang belum datang ya. Jadi nanti ini akan penuh semua. Kuat kak. Tapi ada lah kak bekas. Katakan sih sakit tau. Iya, Tapi dia kebas lah. Iya kebas. Itu lo ganti kata dekat kaki. Aku buat video. Aku buat video. Las dia aku. Udah jelas dia. Ramil. Aku buat video. Las dia aku. Hati-hati balik Las dia nanti. aku. Kasih kak. Hati-hati balik nanti. Kasih kak. Kenapa jumpa yuk lagi, sekarang ya. last day? Tak semua kemarin. Jangan lau. Abang merit kau ya. Makan ikan asin. Jel. Baik je sok na. Dokumentasyon. Mana ada? Kau mana? Ada tuh mas KN 94 di itu kakak. Sosok malu.
Endless ya kan? Kemarin? Kena gitu po. Tarik ini Pak Sinason. Hai Prof. Hai, Perkenalkan dulu namanya. nama saya Rita. Ila si Hotang. Halo. Isa yun. Inong. Kaila. Hai Putra. Putra. Pandro. Bereng. Bye. Bye, Yus. Oke guys, jadi itu dia pengalaman aku bekerja di Lumileds selama hampir 8 tahun. Atau Lumileds ini dulu namanya pasti kalian sering dengar, yaitu Philips Malaysia yang berada di Pulau Pinang. Oke, jadi aku bekerja hampir 8 tahun dan aku sudah mengakhiri pekerjaanku. Sebenarnya aku masih kerja sampai tanggal 31 Desember, tapi aku banyak cuti. So aku bisa cuti. Jadi cuti bergaji. Hello. Jadi itu kacau banget. Dan sekarang aku sudah tidak berada di Penang karena aku sudah mau balik Indonesia. Jadi kalian doakan semoga perjalanannya lancar dan juga apa yang akan aku buat untuk the next, semoga semuanya lancar. Dan aku sudah tidak ada di Penang lagi, aku sudah ada di sini. Oke, jadi aku sudah mulai bekerja di tempat lain. Oh, bukan. Ini tempatnya pacar aku. Dan kalian doakan semoga rencana kami berjalan dengan lancar. Oke guys, jadi itu dia pengalaman aku. Yang awal mulanya itu aku datang ke Malaysia itu sebenarnya dulu nggak ada plan menjadi TKI ataupun pekerja di Malaysia. Tapi sebelumnya itu juga aku sering ke Malaysia untuk melancong. Jadi aku tuh tidak terlalu takut lagi untuk datang ke Malaysia. Setidaknya aku udah tahu tentang mata uang Malaysia dan juga keadaan Malaysia gimana. Sebenarnya orang Malaysia itu baik-baik loh. Mereka itu lebih ke ramah dan juga lebih beretika, oke? Jadi itu jujur ya, orang Malaysia itu sebenarnya etikanya tinggi. Memang tidak semua, tapi kebanyakan orang Malaysia itu etikanya tinggi. Jadi itu dia awal mulanya aku bekerja itu. Masa itu aku masih sakit ya, maksudnya bukan sakit apa, aku tuh belum sehat banget karena sebelum aku kerja ke sini aku tuh kecelakaan. Jadi kaki aku tuh patah di bagian dengkul. Jadi betul-betul belum pulih banget. Tapi aku tuh percaya dan berdoa aku akan sehat di Malaysia. Dan puji Tuhan sekarang aku udah sehat. Dan juga doa-doaku 7 tahun lalu semuanya digenapi Tuhan, bahkan lebih dari yang aku doakan. Yang pertama yang aku doakan ialah kesehatan aku pastinya, dan juga kesehatan keluarga aku. Dan yang selanjutnya itu aku tuh dulu berdoa kalau bekerja aku mau dapat duit 50 juta. Dan setelah itu puji Tuhan sekarang lebih dari yang aku doakan. Dan juga yang aku doakan itu ialah aku pengen kuliah at least S1. Puji Tuhan sekarang aku S1 guys. Dan juga yang
Yang selanjutnya yang aku doakan itu ialah jodoh. Jadi aku tidak mau ngomong jodoh kuat karena dia ada di belakang layar. Jadi sebenarnya itu aku dulu berdoa untuk jodoh. Dan puji Tuhan, Tuhan dengarkan, semoga berjalan dengan lancar dan semoga dia memang betul-betul jodoh aku, jodoh yang aku doakan, jodoh yang dari Tuhan. Jadi buat teman-teman, pesanku yaitu, jadi apapun yang Tuhan percayakan pekerjaan untuk kita, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan juga doakanlah tempat bekerjamu. Jadi, karena itu yang diajarkan agamaku ataupun yang di gereja ajarkan, doakanlah tempat kamu bekerja dan juga bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jadi itu memang betul-betul harus kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan memberkati kita lewat pekerjaan itu. Jadi kita juga harus memberkati tempat pekerjaan kita itu. Oke. Walaupun akan ada orang yang tidak menyukaimu, at least kamu lakukan aja yang terbaik sesuai versi kamu. Oke, jadi kita melakukan pekerjaan itu, kerjalah yang baik-baik, lakukan yang baik, maka Tuhan akan berikan yang terbaik. Itu pasti, karena hukum alam itu ada. Jadi lakukanlah yang baik, maka kamu akan mendapat yang terbaik. Oke guys, jadi mengenai postingan aku yang di Facebook yang ini, tentang tempat aku bekerja ataupun yaitu Lumileds. Jadi gara-gara postingan ini aku ada share linknya. Jadi gara-gara postingan ini banyak yang inbox aku, banyak yang nanya tentang pekerjaan ini. Jadi buat teman-teman yang setuju aku buat video mengenai kilang ini ataupun mengenai kilang-kilang di Malaysia, kalian boleh komen di bawah setuju. Jadi kalau ada komen sebanyak 20 komen, oke, jadi 20 komen itu di YouTube ini. Jadi aku akan buat video mengenai kilang ini ataupun tempat aku bekerja yaitu Lumileds, yang sebelumnya namanya itu Philips, ataupun aku buat video mengenai PT-PT atau kilang-kilang yang ada di Malaysia. Jadi kalian boleh komen di bawah, komen aja setuju ataupun kalian mau komen tentang tempat aku bekerja atau tentang PT-PT di Malaysia ataupun kilang-kilang di Malaysia. Jadi kalian tinggal komen saja sebanyak 20, nanti aku akan cek. Jadi kalau ada 20 komen, jadi aku akan buat video baru mengenai tempat bekerja di Malaysia ataupun mengenai Lumileds, yaitu tempat aku bekerja hampir 8 tahun. Oke guys, jadi jangan lupa kalau kalian mau, kalian boleh komen aja di bawah, oke? Oke guys, jadi sekian video aku hari ini. Jadi itu dia pengalaman aku tentang sebelum aku bekerja di Malaysia dan juga sampai hari ini aku mengakhiri pekerjaanku selama kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahun aku bekerja, kurang lebih 7 tahun 7 bulan aku bekerja di Malaysia, yaitu di Lumileds. Oke, jadi sekian video hari ini. Semoga ada pelajaran yang boleh kalian ambil ataupun semoga ada hal-hal yang bermanfaat dari video ini. Jadi sekian video hari ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe aku akan lebih giat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe. Dan jangan lupa juga kalau mau aku buat video baru, jangan lupa komen di bawah apapun dan juga kalian komen setuju. Oke guys, jadi see you next video. Bye bye.